kita berharap Bapak penyidik nih dengan polisi sekarang makin mereka semakin profesional, kita berharap mereka dapat menelusuri satu demi satu aliran dana tersebut, karena bagi saya sebenarnya sangat gampang menelusuri ini semua. Ada pemandangan menarik setelah Lebaran di masa pandemi COVID-19 di Gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri. Puluhan karangan bunga tersusun rapi persis di depan gedung di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Bayu, Jakarta Selatan pada Selasa 26 Mei 2020 lalu. Karangan bunga berupa dukungan kepada Bareskrim Polri itu datang dari 320 nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta yang mengalami gagal bayar. Mereka mengalami kerugian sebesar 520 miliar rupiah dari total sekitar 15 triliun dari sekitar 6.000 nasabah yang kini sedang menunggu proses hukumnya. Bareskrim Polri sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Henry Surya dan Suito Ayub. Kepada Warta Buana Channel, Leonard P.G. Simanjuntak, selaku kuasa hukum 320 nasabah itu, menyampaikan jika pihaknya melakukan 2 upaya hukum pidana dan PKPU agar nasabah mendapatkan uang mereka kembali. Jadi di sini saya selaku kuasa hukum dari kreditor atau nasabahnya Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta. Pada hari ini kami di Mabes Polri dalam melakukan salah satu upaya hukum yang kami lakukan, di mana kami mensubmit klien saya atau nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta sebagai salah satu korban. Kebetulan di sini saya mewakili kurang lebih dari 320 nasabah atau kreditor dengan total kerugian sekitar 520 miliar. Sejauh ini sih memang untuk kasus Indo Surya ini ada 2 proses hukum yang sedang berjalan. Pertama itu baik dari proses pidana maupun proses PKPU-nya. Atau yang orang mungkin lebih awam mendengar itu proses kepailitan, walaupun sebenarnya berbeda. Tapi proses PKPU ini sendiri sebagaimana mungkin sudah juga diliput pada berita sebelumnya, sidang kemarin ditunda hingga ke 19 Juni, jadi nanti pada 19 Juni baru akan dilakukan sidang pencocokan atau rapat pencocokan piutang. Namun apa yang saya dengar setelah berkomunikasi dengan pengurus PKPU, nantinya mereka akan melakukan pra pencocokan atau verifikasi yang diharapkan dapat lebih teratur daripada rapat sebelumnya, karena ini jumlah nasabah sangat masif, jadi dibuat secara lebih teratur. Sedangkan untuk proses pidana sendiri sih memang sampai saat ini ada 1 laporan polisi ya Pak, ada beberapa laporan polisi yang dimana dari laporan tersebut sudah menetapkan 2 orang menjadi tersangka, yaitu dengan inisial HS dan inisial SA. Sementara dari proses pidana baru sampai situ saja. Kami juga di sini pada hari ini datang sebenarnya ingin menanyakan perkembangan kasus ini sudah sampai mana, kira-kira pasal yang diusut apa saja. Karena kami mendengar banyak hal, saya mendengar banyak hal bahwa pasal yang diusut adalah ada beberapa, penipuan, penggelapan, dan juga kejahatan melakukan usaha layaknya perbankan atau TPPU. Kita pengen tahu secara firm ini kepada Bapak penyidik, kasus mana yang diangkut sebenarnya, karena kami sangat mengharapkan sebenarnya yang disangkakan kepada mereka, status sebagai tersangka tersebut adalah terhadap TPPU ya Pak. Iya. Karena kita berharap dari TPPU tersebut kita dapat men-trace aliran dana, karena kami mencurigai, kami juga mendapatkan informasi baik dari nasabah maupun mantan eks-karyawan bahwa dana-dana nasabah ini banyak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya tidak menyebutkan apakah siapakah mereka, tapi itu perlu diusut tuntas. Sehingga kita bisa tahu dana sebesar belasan triliun ini sangat besar sekali. Ini bisa menguap secara tiba-tiba kemana, dan itu ya gunanya proses yang ada dari pidana maupun PKPU. Kita berharap dari kedua proses ini kita dapat men-trace aliran dana, sehingga nantinya kita dapat menemukan uang ini berujung di mana sih. Kita bisa
berharap dari penemuan tersebut, dengan temuan-temuan tersebut, apalagi sekarang PPTK juga ikut bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dari temuan-temuan tersebut kita berharap dapat harta-harta yang terindikasi ada aliran dana tersebut bisa disita ataupun nanti kemudian dapat dikembalikan kepada korban, sehingga nanti apakah mekanismenya mau dilelang atau dijual, tapi tujuannya hanya satu, supaya seluruh nasabah Indosuria ini dapat tercover seluruh kerugiannya 100%. Harapan kami seperti itu. Jika kasus ini berujung damai, Leonard ingin ada pembayaran di muka setidaknya 50% dan uang sisa di-cover dijamin atas kebedaan atau aset tanah. Oh, kalau saya sebagai kuasa hukum sebenarnya begini. Tugas saya di sini kan berupaya supaya menjamin pembayaran kepada nasabah saya, pada klien saya. Recovery itu bisa dilakukan secara full. Bagi saya pribadi, PKPU maupun pidana itu kedua langkah yang patut ditempuh karena tidak ada rugi bagi saya, menurut saya. Kenapa? Di satu sisi PKPU memang kalau dia tidak berujung damai atau kita bisa nanti pada saat voting mendapatkan quorum untuk melakukan PKPU tetap ataupun berujung pahit, so far sih nggak masalah. Yang kami khawatirkan adalah kalau PKPU itu berujung damai tapi hanya berdasarkan proposal perdamaian yang tidak memiliki dasar jaminan yang kuat. Karena kami berharap setidaknya begini, kalaupun mau perdamaian nanti pada PKPU-nya, setidaknya itu ada pembayaran di muka, either itu 50% lah setidaknya, itu mungkin wajar ya Pak, 50% di depan. Dan untuk sisanya itu di-cover dengan jaminan kebendaan, apakah aset atau tanah, tapi benar-benar ditujukan kepada kami bahwa mereka punya aset segini banyak yang nilainya bisa menutupi, yang kalau ditaksasi harga dari aset tersebut bisa mencukupi untuk melunasi seluruh hutang. Kalau itu tidak ada, proposal itu perdamaian itu hanya diberikan berdasarkan secari kertas dengan uang sekian miliar sampai sekian tahun dan seterusnya tanpa ada jaminan, terus terang saya akan menolak. Kami akan mengusulkan PKPU tetap dan dilakukan audit. Tujuan audit adalah supaya, seperti saya bilang sebelumnya, kita bisa mentres kemana dana tersebut. Tapi kalau quorum tidak terpenuhi dan konsekuensinya mau tidak mau adalah pilot, ya pilot harus dijalankan, tapi tanpa melakukan likuidasi secara langsung. Kita trace dulu semua hartanya, letakkan sita umum terhadap semua harta yang ada. Kalau itu dari sisi pidana, dari sisi PKPU, tapi dari sisi pidana, kita berharap Bapak penyidik nih dengan polisi sekarang mereka semakin profesional, kita berharap mereka dapat menelusuri satu demi satu aliran dana tersebut, karena bagi saya sebenarnya sangat gampang menelusuri ini semua. Karena logika begini, ini uang dalam jumlah belasan triliun, oke? Tidak mungkin dana ini diambil secara tunai dari bank atau dari teller, tidak mungkin. Bank itu bisa rush kalau bisa diambil secara tunai. Ini pasti akan pindah buku dari rekening satu ke rekening lain. Artinya jejak elektronik itu ada. Walaupun sampai ke luar negeri, kita masih bisa men-trace itu kok. Yang kita harapkan adalah Bapak pihak penyidik dan PPATK dapat transparan kepada kita. Data-data itu bisa diberikan kepada korban juga, sehingga kita bisa mengetahui ini uang lari kemana, siapa yang bertanggung jawab, ini uang jadi apa, dipakai untuk apa sih. Kalau ini terbuka dan terang-benderang, semua nasabah ya satu sisi rasa curiosity atas uang yang hilang ini bisa dapat, tapi di satu sisi juga kita bisa dapatkan upaya untuk mengambil kembali aset-aset tersebut. Nasabah sini kan Bapak lihatlah, ada yang lansia, ada yang anak muda. Mereka ngumpulin uang Pak bertahun-tahun. Ini upaya jerih keras orang loh Pak. Uang hilang kalau nggak ada pembalian, masa kita mau mengalami hal yang sama seperti kasus First Travel Pak, atau mohon maaf Cipaganti. Nasabah uangnya hilang, tidak ada settlement. Dari kasus yang ada sebelumnya dan nilainya cukup besar, saya rasa kita sudah bisa belajar ya, mencegah hal itu tidak terjadi lagi. Jangan sampai di kasus ini terjadi hal yang sama. Artinya kita yang terlibat, baik saya sebagai kuasa hukum atau penyidik atau manapun, berarti tidak ada perkembangan dari sisi pihak-pihak di bidang hukum ini Pak ya. Karena harusnya dengan kondisi kasus yang ada sebelumnya, kita bisa belajar dan pada kali ini memastikan semua nasabah harus mendapatkan 100% dananya. Jadi recovery itu bisa terjamin Pak. Leonard berharap semua nasabah yang menjadi korban untuk bersatu dan bersinergi dalam upaya hukum. Begitu juga dengan para kuasa hukumnya untuk menyatukan langkah demi tujuan bersama. Ya, kami berharap begini. Kalau saya berharap sebagai kuasa hukum ya, saya berharap begini.
nasabah korban industri itu ada ribuan orang. Saya berharap dari seluruh nasabah ini dapat bersatu, karena akan lebih mudah menghadapi perkara ini sebagai suatu kelompok yang besar, yang bersatu, daripada pecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan berupaya masing-masing. Chances probabilitas untuk mendapatkan recovery akan lebih mudah dan lebih, bisa saya bilang, lebih dimungkinkan kalau kita bersatu. Seperti itu aja sih Bang. Jadi saya berharap dari semua nasabah, semua lawyer yang ada, yang ikut serta dalam perkara ini, kita dapat berafiliasi satu, berkolaborasi bersama, supaya tujuan ini dapat tercapai. Karena sebenarnya semua nasabah tuh di perahu yang sama, sebagai korban yang sama, dengan tujuan hanya untuk dapat recovery. Itu aja cukup, nggak lebih nggak kurang. Saya mewakili dari mungkin ribuan nasabah Indosuria yang sekarang ini duitnya entah kemana gitu ya, nggak jelas. Saya cuma berharap ya segera owner Indosuria itu segera selesaikan masalah kita, karena kan ini kan uang bukannya gratis kita turun dari langit, tapi kita cari dari sedikit demi sedikit, bertahun-tahun ya. Segala cita-cita kita untuk dana pensiun, untuk anak sekolah, bahkan ada yang lansia sedang sakit gitu kan. Mereka kan mengharapkan uang tersebut bisa dia pakai. Sekarang kalau misalnya kondisinya seperti ini gitu, tolong dong hati nurani owner Indosuria dipakai gitu.